Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Kita senantiasa diberikan nikmatnya berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan pengajian kita. Kali ini kita bahas fikih. Ya, ini masih bab tentang sholat Jumat. Pembahasan kita yang sebelumnya tentang syarat wajibnya. Jadi yang sudah terpenuhi syarat dan diwajibkan sholat Jumat. Nah, kali ini kita bahas tentang syarat sahnya. Ya, walaupun syarat wajibnya sudah dilaksanakan, tapi kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka ya sama dengan orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sementara sholat Jumat ini dari sekian sholat fardu termasuk sholat yang sangat dipentingkan, sangat diutamakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, la yantahiyanna aqwamun awada'ahumul al-jum'at. Jadi hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum yang selama ini meninggalkan sholat Jumat. Ya, artinya orang-orang yang selama ini tidak pergi melaksanakan sholat Jumat, hentikan itu. Maksudnya hendaklah kalian pergi. Nah, baru au la yahtimannallahu ala qulubi. Au la yahtimannallahu ala qulubi artinya atau benar-benar Allah mau menutup hati mereka. Ya, karena kalau orang yang tidak pergi sholat Jumat apalagi 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur secara syar'i, maka itu hatinya bisa ditutup. Au summa liyakunanna minal ghafilin. Maka kemudian dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Nah, jadi ini salah satu dalil yang menegaskan betapa salat Jumat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka sangat penting salat Jumat adalah sangat penting tentang syarat sahnya. Nah, sinilah nanti ada pandangan para ulama yang berbeda. Yang pertama adalah salat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, itu. Jadi kalau wala tasihu ba'dahu, ya, tapi kalau sudah lewat waktu duhur, itu tidak bisa lagi. Ya, begitu juga sebelum masuk waktu duhur. Nah, kecuali mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Kalau dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal ini, itu memperbolehkan sholat Jumat dilaksanakan sebelum masuk waktu duhur, sebelum zawal, jadi sebelum condong. Jadi waktu duhur itulah waktu Jumat. Ya, memang tapi semua mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Malik itu tetap ya mesti waktu duhur. Sama juga ketika kemarin kita tidak sempat bahas tentang wajibnya sholat Jumat itu. Kalau sholat Jumat bertepatan dengan pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, bagi mazhab Ahmad ibn Hanbal ini
bagi orang yang sudah melaksanakan sholat id pada pagi harinya itu, maka itu diperkenankan untuk tidak sholat Jumat. Nah, itu. Tapi itu hanya mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, ya kalau mazhab Hanbal ini boleh tidak sholat, kecuali imamnya ya, kecuali imamnya. Kalau imamnya tetap wajib. Ya. Apalagi kalau tidak ada lagi imam yang lain, ya, kasihan nanti. Kalau mazhab Syafi'i tetap wajib, ya, karena yang dibolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat hanya orang-orang yang datang dari pegunungan, jauh dari kota Madinah, yang memang sejak subuh sudah ada di situ dan melaksanakan. Karena kalau itu diwajibkan kan kasihan mereka, repot. Maka inilah yang jadi hanya berlaku khusus, ya istilahnya itu berlaku konteksnya, bahwa yang diperkenankan boleh itu tidak sholat Jumat hanya orang-orang yang datang jauh dari kota Madinah. Tapi orang-orang yang tinggal di kota Madinah, apalagi dekat masjid, itu tetap wajib sholat Jumat. Apalagi Imam Abu Hanifah, dalam pandangan mata Abu Hanifah, membandingkan hukum sholat Jumat yang fardu ain, sementara sholat id hukumnya sunat muakkadah. Nah, tidak mungkin sholat fardu ain digugurkan hanya karena sudah melaksanakan sholat sunat id. Nah itu, jadi tapi itu biasalah ya, karena masing-masing punya dalil. Nah begitu juga waktu sholat duhur itu ya, waktunya sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu duhur. Ya. Yang kedua adalah al-balad. Nah ini ya al-balad. Al-balad ini kaunwa fi Misr jami. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan balad ini, ada yang menerjemahkan balad itu kampung, ada yang menerjemahkan negeri. Nah kalau di sini artinya keberadaannya sholat Jumat itu adalah fi Misr. Misr itu kota. Jami. Nah, jami itu kalau kita di Indonesia ini kan banyak mengikut masjid. Nah kalau di negara-negara Timur Tengah ini jami. Ya, jami ini kalau di Indonesia diterjemahkan dalam pengertian masjid besar. Itu masjid besar. Ya, bukan musholla, bukan masjid-masjid kecil. Nah, jadi jami itu artinya tempat yang bisa menghimpun banyak orang. Nah, itu namanya jami, jamaah. Nah, itulah jami, jamaah, Jumat. Nah, itu satu dalam ilmu bahasa Arab, itu satu akar kata yang menunjukkan arti berkumpulnya banyak orang. Itu ya. Au fi musalla ya al-Misr indal Hanafiyah, atau musalla tempat salat yang ada di kota. Ya, musalla ini dalam pengertian bukan musalla dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Kalau musalla pengertian bahasa Indonesia kan ya surau, langgar, ya tempat-tempat salat untuk berjamaah saja, bukan salat. Tapi musalla yang dimaksud ini tempat salat ya. Jadi termasuk masjid. Ya, wa huwa kullu maudi'illahu amir wa qadin. Ya, yumpidul ahkam wa yuqimu al-hududa. Jadi yang namanya Misr itu adalah semua tempat yang ada amirnya. Nah, amir ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya gubernur. Ya, jadi ini lebih lebih tinggi. Tapi mungkin kalau kita ya, paling kalau bupati masih ya, mungkin kalau di 3 kecamatan namanya camat. Jadi satu kecamatan itu sudah ada. Artinya kalau dalam pandangan Abu Hanifah ini memang sholat Jumat ini betul-betul di daerah yang sangat ramai pada tingkat yang ada di satu provinsi. Ya, ya. Dan ada qadinya. Qadi ini adalah orang yang yumpidul ahkam, ya, yang menegakkan hukum, ya, jadi yang melakukan penetapan hukum dan menegakkan sanksi apabila ada orang melanggar di satu tempat. Ya, ini kalau pada zaman-zaman kesultanan ya, hakim, qadi bahasa Arabnya. Kalau sekarang ini pengadilan tinggi, pengadilan tinggi. Jadi mungkin selevel lah dengan katakanlah bupati atau pengadilan agama. Kalau 3 kecamatan ya camat. Tapi ini dalam
pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, jadi wahada syartun wujub wa sihhatun. Ini adalah syarat wajib sekaligus menjadi syarat sah. Ya, jadi kalau ada pelaksanaan salat Jumat di kampung, wala tasihu ada Jumat illa bil misr wa tabi'ah wa tawabi'ah. Jadi tidak sah pelaksanaan salat Jumat itu kecuali di Misr, di kota-kota besar itu atau yang sekitarnya. Artinya mirip lah. Wala tajibu ala ahli al-qura allati laysat min tawabi al-Misr. Wala yasiu ada Jumati biha. Jadi tidak wajib bagi penduduk kampung. Al-qura ini kalau bahasa kita itu semacam dusun ya, mungkin RT RW kecil-kecil itu penduduk, apalagi kepada penduduknya agak jarang, tidak terlalu banyak penduduknya. Nah, itu tidak usah dipaksakan, cukup sholat duhur saja. Karena kalaupun itu dilakukan, karena itu tidak terpenuhi syarat sah seperti ini, maka itu juga tidak dianggap tidak sah, itu ya. Jadi cukup sholat duhur aja. Ya, karena dalil yang digunakan dalam mazhab Abu Hanifah ini adalah Maro Abdul Razak an Ali yang mauqufan la Jum'ata wa la tas'ila fi Misr Jami. Jadi tidak ada salat Jumat kecuali di Misr Jami, di satu kota besar yang situ ada Misr Jami. Ya. Wa qala al-Malikiyah, kalau dalam pandangan mazhab Malik, kaum muhafi mawdi' al-istitan. Ya. Jadi keberadaan salat Jumat itu mesti di tempat yang penduduk. Jadi di tempat yang memang sudah ada penduduk yang menetap di situ, ya, warga setempat yang betul-betul menetap selamanya. Ya, wahwa imma balad atau qaryatun. Ya, apakah itu balad atau qarya? Ya. Jadi kalau tadi kan negeri ya, kalau qarya ini ya desa bahasa kita, desa. Jadi kalau makanya kalau satu desa ada masjid besar, nah itu sudah boleh. Cuma kalau di Indonesia ini saya lupa tahun berapa ya, tahun 90 kalau saya tidak salah, itu di Kementerian Agama itu ada membuat semacam ketertiban lah ya. Jadi kalau masjid negara itu kan Istiqlal. Kalau provinsi itu Masjid Raya. Kalau kabupaten namanya Masjid Agung. Nah di bawahnya kabupaten, kecamatan itu namanya Masjid Jami. Itu masjid besar. Nah, baru di tingkat desa atau kelurahan, nah itu namanya Masjid Jami. Jadi Masjid Jami tingkat desa atau kelurahan. Kalau kecamatan ada satu masjid besar namanya. Gitu. Nah kalau kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau Pontianak Masjid Agungnya itu di apa itu? Al-Falah itu. Masjid Raya itu provinsi. Nah, Istiqlal negara. Nah, itu administrasi. Gitu. Tapi bagus juga itu karena memang dalam pandangan Abu Hanifah ini tidak semua masjid itu boleh ditempati sholat Jumat. Ya. Nah, jadi tapi kalau dalam pandangan Malik yang penting masjid itu berada di sebuah penduduk yang menjadi penduduk. Ya. Makanya nanti ada penjelasan kalau ada rame tapi hanya orang yang tinggal kemah-kemah, tidak punya rumah batu permanen, nah itu tidak diwajibkan karena dia dianggap bisa berpindah-pindah. Kan ada memang penduduk yang kalau negara-negara dulu kalau tidak cocok pindah lagi, artinya berkurang. Ya bahkan di sini ya mabuniyatan ya imma balad au qaratun mabuniyatan biahjarin wa nahwi. Ini jadi penduduk yang ada di suatu negeri ataupun qarya desa yang ada bangunannya ya terbuat dari batu, maksudnya ya bangunan permanen itu atau yang semacamnya, ataupun ya seperti misalnya terbuat dari pohon, katakanlah pohon kelapa ataupun pokok rumah kayu lah. Nah, la khimah misal tidak wajib bagi yang ada tinggal di kemah-kemah itu, ya kemah-kemah. Ya. Karena li'anna al-ghalib 'ala aliha al-irtihal, karena pada umumnya penduduk yang ada di kemah-kemah itu kan dia hanya berjalan itu. Jadi sama dengan musafir.
Ya, jadi ini betul ya. Fashbahu al-musafirina, dia menyerupai seperti orang-orang musafir. Nah, musafir itu kan tidak wajib Jumat bagi mereka. Nah, jadi sekali lagi wahada syartun sah. Ini merupakan syarat sah dan syarat wajibnya juga sekalian menurut mazhab Imam Malik. Lianna sahih indahum anna syurut al-arba'ah wa hiya al-imam wal jamaah wal masjid wa model istitan huwa syartu wujub. Jadi kalau dalam pandang mazhab Malik, syarat wajibnya sholat Jumat sekaligus menjadi syarat sahnya, pertama itu ada imam, yang kedua berjamaah, yang ketiga ada masjid. Nah, baru yang keempat hanya ada tempat al-istitan, tempat penduduk yang memang sudah dihitung sebagai penduduk yang menetap di situ. Nah, itu. Nah, wa qarrara Syafi'iyah, tapi dalam mazhab ulama mazhab Syafi'i menetapkan ya antuqama al-jum'ata antuqama al-jum'atu fi khittat baladin aw qaryatin. Ya, ini hampir sama. Ya, jadi sholat Jumat ini dilaksanakan di ya balad atau qarya, ya, desa atau negeri. Ya, wa illan takum fi masjid, walaupun bukan di masjid. Wala talzimul jumatu fil adhar al ahlul khiyam, ya sama tadi. Bagi orang-orang yang tinggal itu di kemah-kemah itu tidak, walaupun dia tinggal di padang pasir yang sangat begitu, karena dia menyerupai seperti musafir. Sama tadi nih. Ya. Karena memang orang-orang zaman dulu, orang-orang Arab itu apa istilahnya itu, nomaden ya, yang tidak menetap itu ya pindah-pindah, karena tergantung penghasilannya. Kalau memang situ, kalau enggak dia pergi lagi ke tempat lain. Ya. Ya, waktu istarata al-Hanabila yakuna al-mukallafuna bil jumati wa hum arba'una fa'aksar. Ini nanti jumlah ini. Ya, ini dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal disyaratkan itu orang yang hadir dalam sholat Jumat itu orang-orang mukallaf yang sudah wajib, ya sudah dewasa, itu wahum arba'un, ya fa'aksar. Jadi minimal 40 orang, mustautin al-muqimin. Nah, ini jadi paling sedikit 40 orang. Ini sama nanti dengan mazhab Syafi'i kalau Ahmad bin Hanbal. Jadi makanya kalau penduduk kampung-kampung apalagi dusun-dusun yang warganya terpencar-pencar, itu tidak sampai 40, itu belum wajib dan tidak sah juga. Nah, inilah biasa orang yang ragu-ragu cukup apa enggak, itu dia sholat duhur sesudah sholat Jumat itu. Ya, yang dulu itu. Tapi ada juga dijelaskan sini. Karena kehati-hatian, ihtiyat. Nah, beda nanti dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ya yang penting berjamaah, ya minimal 4 orang lah, 4 orang. Nah, saya kira ini berkaitan dengan masalah syarat sahnya itu sholat Jumat dilaksanakan di negeri atau di qaryah, desa. Ya. Kalau penegasannya ya, Habazul ini al-khulasatu, yang kesimpulannya dia ini la budda li iqamati jumati indal jumhur min kaunnya fi madinatin aw qaryatin, baik di kota ataupun di desa. Ya. Wala budda an takuna al-qaryatu kabiratan indal Hanafiyah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ya mesti paling tidak desa besar lah, desa besar. Ya. Ya, fala tajibu ala sukan qura as-saghira, tidak wajib salat Jumat bagi orang yang penduduk-penduduk yang tinggal di dusun-dusun kecil. Ya. Yang ketiga adalah ya, yang pertama waktu duhur, yang kedua dilaksanakan di negeri atau kampung atau desa kecamatan. Yang ketiga ini berjamaah, ya ini udah pasti, ini sepakat para ulama ya, karena Jumat jamaah. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Nah, ini hadisnya. Jadi Jumat itu wajib bagi orang setiap muslim, ya laki-laki yang fi jamaah, secara berjamaah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ya namanya berjamaah itu ya paling kurang adalah
salah satu rijalin siwal imam. Nah, jadi 4 orang, ya minimal 3 orang di luar imam. Jadi imam, ada khatibnya, ada imamnya, ada makmumnya. Nah, jadi minimal kalau sudah 5 orang sudah sah. Jadi daerah-daerah yang meragukan jumlahnya ini pakai mazhab ini udah sah. Ya, untuk menghindari yang sampai kita tidak melaksanakan salat Jumat. Karena bagi kita ini walaupun kita musafir, karena sudah terbiasa itu ya. Kalau sebenarnya kalau kita musafir ini kan tidak wajib salat Jumat. Tetapi ada perasaan, ada perasaan itu ya. Apa ya? Tak nyaman, tak enak itu. Merasa berdosa kalau kita tidak salat Jumat. Padahal ya, secara hukum itu tidak wajib. Ya, tapi ya kembali kepada hati nurani. Maka dulu kami kan musafir bersama-sama ini. Ya, biasalah. Jadi karena teman kami kebetulan kami ke Malaysia. Jadi tempat kami itu kan tidak jauh dari masjid. Akhirnya kita pergi. Nah, tapi kan ada kawan ini yang pakai dalil agama, Kan kita tidak wajib, kita sholat duhur aja di sini. Jadi, tapi kan ibu-ibu yang ada yang paham, ada yang tidak paham, nah, itu merasanya itu bapak itu aliran apa ya? Aliran apa ya? Kok tidak sholat Jumat? Nah, bagi yang bersangkutan sih tidak masalah karena itu memang tidak wajib bagi musafir. Nah, tapi lagi-lagi itu cuma kita kan tak nyaman, apalagi mestinya tidak ada halangan itu. Ya, jadi ada secara hukum, ada juga secara sosial. Artinya pertimbangan sosial itu jangan sampai orang merasa kita dianggap hadiran apa ini tidak sholat Jumat. Nah, padahal pakai songkok putih lagi. Ya, jadi ini dalam mazhab Abu Hanifah yang namanya sholat Jumat, ya semua sepakat tentang berjamaah, cuma jumlahnya ini yang berbeda-beda. Dalam pandangan Abu Hanifah ya minimal 4 orang lah, ya dengan imamnya ya 3. Ya, waqala al-Malikiyah ini kalau dalam mazhab Malik ustaratu huduru 12 rajulan di salati ya wal khutbah ya minimal 12 orang. Ya, jadi 12 orang ini mesti hadir pada waktu sholat dan pada waktu khutbah. Jadi jangan sampai khutbahnya sudah selesai baru datang, nah itu tidak dihitung. Ini kadang-kadang kita kan dihitungnya sholatnya, padahal antara khutbah dengan sholat itu satu paket. Nah, jadi benar juga disebut tadi kemarin Pak Rahim Paji di Rahim bahwa kadang ada khatib begitu melihat jamaahnya, aduh sedikit, nah, itu tidak dimulai khutbahnya, ditunggu dulu. Begitu nanti jamaahnya datang baru dimulai khutbah. Karena yang dimaksud menghadiri sholat Jumat itu adalah menghadiri dengan mendengarkan khutbah. Jadi yang sampai hanya sholatnya dihadiri, nah, lalu nanti datang setelah khutbahnya selesai. Padahal itu udah. Kalau dalam mazhab Malik ini ya itu minimal 12 orang. Kenapa 12 orang hitungannya menurut mazhab Malik? Karena ini sebagaimana diriwayatkan dari Jabir ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumil Jum'ah. Jadi dulu ini hadis diriwayatkan dari Jabir ya, riwayat Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan beberapa ulama ahli hadis lainnya. Ketika Nabi SAW sedang baca khutbah ini di Madinah ini pada hari Jumat, datang itu rombongan ya dari Syam, pedagang datang. Kan orang dulu pedagang itu kalau datang itu kan bunyian apa itu? Rebana. Kalau di kampung kami dulu itu kalau ada yang nelayan datang itu pokoknya datang itu bunyian gendang. Orang tahu udah datang ini. Datang. Nah begitu dia tinggalkan sholat Jumat, tinggalkan pada pergi mendatangi rombongan itu pantaqala nasulaiha walam hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Jadi yang tinggal mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Jumat itu hanya 12 orang dan Nabi lanjutkan. Nah
Panazalat hadhil ayat itu adalah fil Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, ini di surah Jumu'ah ayat 11. Jadi pada kejadian inilah turun ayat. Itu sambungannya itu. Ya nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Nah, lalu sambungannya wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat tijaratan, yang itu perniagaan, perdagangan, lahwan, atau melihat sesuatu yang permainan lagi ramai, infadu ya, mereka pada berlari, mereka datang ke sana itu. Nah, mereka bubar untuk datang ke tempat itu. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad padahal qa'ima, sementara engkau lagi sedang berdiri, maksudnya lagi sedang mendirikan khutbah itu. Nah, jadi karena 12 orang yang tinggal dan Nabi SAW tetap melanjutkan sholatnya, itu artinya sudah sah. Ya, sudah sah. Jadi inilah dalilnya yang dianggap minimal 12 orang oleh mazhab Malik. Nah, dari 12 orang ini syaratnya pun pertama yakunal adadu min ahlil balad. Dari 12 orang itu mesti penduduk lokal, penduduk yang ada di situ. Fala tasiu minal muqimina bihi dinawi tijaratin. Tidak boleh orang yang tinggal situ hanya pedagang 2-3 hari pergi lagi, 2-3 orang pergi 2-3 hari pergi lagi, itu tidak boleh. Dia betul-betul mukim, orang yang menetap tinggal di situ. Yang 12 orang itu ya. Yang kedua yakunu baqina ma'al imam min awalil khumata salam salatiyah. Nah, dari 12 orang ini dia hadir di situ sampai dari mulai awal khutbah, mulai mendengarkan khutbah sampai assalamualaikum imamnya, barulah dihitung. Ya, tapi kalau 12 orang itu hanya separuh yang diikuti lalu kemudian pergi, itu tidak dihitung. Seperti yang tadi ini yang bubarnya ini kan tidak dihitung. Nah, itu syarat dalam mazhab Malik. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad Hambal itu sama. Jadi pendapatnya ulama mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i itu sama. Tuqamul jum'atu bi huduri arba'ina fa aktsar bil imam min ahlil qaryati al mukallafina al ahrar al-zukur al-mustautin. Nah, ini. Jadi minimal 40 ya, minimal 40. Ya, dari penduduk betul-betul menjadi penduduk situ yang sudah dewasa, yang merdeka, laki-laki mustautin. Ya, mustautin nanti penduduk lokal situ yang tidak kemana-mana. Ya, jadi kalau kurang dari situ, itulah yang tidak sah. Ya. Ya, walaupun yang penting ada, walaupun sakit misalnya tetap cukup ya, walaupun dia orangnya bisu buta, bisu tidak mendengarkan itu tuli, itu tetap itu ya. Ya, ini salah satu dasarnya juga ini ya, wala tanakil jumu'ah, ya tidak sah kalau kurang dari itu. Nah, ini dasarnya. Jadi li hadis Ka'ab ya, karena hadisnya ini tentang jumlah salat fi awal Jumat bil Madinah ma'asab bin Zurarah kan 40 rajulan. Jadi salah satu dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa sejak pelaksanaan sholat Jumat di Madinah itu yang dimulai, yang kita cerita kemarin itu, yang pertama di Madinah itu kan Mus'ab bin Umair, yang kemudian bersama-sama dengan Asad bin Zurarah. Jadi sebelum Nabi SAW ke Madinah, itu sholat Jumat di Madinah sudah dilakukan, walaupun Nabi masih di Mekah itu belum pernah dilakukan. Dan semenjak itu tidak pernah ada sholat Jumat yang dihadiri di bawah dari jumlah 40 orang. Nah, itu dasarnya. Sama juga nanti dalilnya ini kenapa sholat Jumat itu tidak boleh dalam satu karya, satu desa itu ada dua atau berbilang ya. Karena semenjak Nabi sana itu, Nabi di Madinah tidak ada dua pelaksana sholat Jumat dalam satu kampung itu, satu desa misalnya ya. Nah, ini jadi itu yang dijadikan dalil. Jadi masing-masing ada dalilnya. Kalau ini yang tadi ini kan kasusnya ketika turun ayat itu
karena pada bubar kecuali 12 orang. Ya. Warawa al-Baihaqi an Ibnu Mas'ud, dan juga diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau tadi ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Dari Ibnu Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu arba'in. Ya, sama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat di Madinah itu tidak pernah kurang dari 40 orang. Ya, wala yasbu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi aqall min arba'in. Tidak ada sebuah riwayat pun yang menegaskan bahwa Nabi pernah salat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40. Jadi atas kebiasaan yang sudah berlangsung terus-menerus sampai bila wafatnya ini, maka itulah yang kemudian dijadikan patokan. Ya, memang sih pada zaman Nabi, karena di mana ada Nabi, oleh para sahabat mengetahui pasti sahabat pada datang itu. Apalagi misalnya pada zaman Nabi kan tidak mungkin ada mau salat Jumat di sana. Nabi salat Jumat di sini khutbahnya karena yang mau didengarkan nasihatnya. Mendengar saja nama Nabi itu diminta kita bersalawat, apalagi tahu ada Nabi di situ, lalu kemudian ada orang berani sholat Jumat di situ, kan tidak mungkin. Tidak mungkin lah, pasti mereka datang menyatu di tempat yang sama. Bahkan kalau dalam sejarah para sahabat, selesai sholat subuh di daerah pinggiran itu, di kampung-kampung jauh dari kota Madinah, itu jalan kaki. Setelah sholat subuh jalan kaki ke Madinah untuk apa? Pergi sholat Jumat. Karena ingin mendengar langsung khutbah. Nah, bahkan kalau dalam kasus yang lain itu, yang mau ditengok itu wajahnya Rasulullah, karena nur cahaya itu yang membuat jadi belum saja dilihat wajahnya Rasulullah, namanya saja didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta bersalawat, apalagi dilihat wajahnya. Nah, itu yang mendorong orang beramai-ramai ke situ tuh. Itu luar biasa. Jadi itu tidak bisa dibayangkan lah kalau mau cerita tentang kota Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kurang dari 40 atau sebagian, ya termasuk, maka tidak sah Jumatnya. Ya. Jadi liam nasema arba'in jami arkan khutbah. Ya sama tadi ini. Jadi 40 orang ini menghadiri sholat Jumatnya dan mendengarkan khutbahnya. Ya, karena wal maksud min khutbah isma'una. Jadi karena yang dimaksud dari khutbah itu kan didengarkannya. Kalau makanya itu kalau hujan, nah itu hati-hati itu, mic-nya itu penting sekali itu. Karena kalau khatibnya sampai suaranya tidak terdengar itu, nah itu bisa menjadi masalah. Karena yang dimaksud khutbah itu adalah didengarkan. Itu. Maka kalau khutbahnya tidak kedengaran, ya sama juga dengan tidak menghadiri. Nah itu yang menjadi repot. Ya. Jadi inilah pandangan para imam mazhab. Ya. Kalau dalam pengarang kitab ini, masalah jumlah ini ya, jadi terlepas dari itu menyangkut, karena yang dipentingkan adalah berjamaahnya, Tapi kalau mau lebih hati-hati ketika ada perbedaan di kalangan para ulama seperti ini, maka kaidah fikihnya mengatakan begini, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama itulah yang lebih utama. Jadi kalau ada mengatakan 40, ada mengatakan 12, ada mengatakan 4, ya kita selalu mengambil yang lebih dari 40 itu supaya kita lebih aman, ya, lebih aman. Ya, kalau berjamaah itu adalah antisipasi yang paling yang paling jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan ketika dalam kondisi darurat. Nah, baru kita bisa kita mengambil pendapat ini lebih selamat. Tapi kalau mau lebih aman, ambillah pendapat yang di atasnya. Nah, itu namanya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Itu. Sama dengan ini yang saya sering sampaikan. Jadi kalau kita udah bahas yang kajian tafsirnya itu, kalau ada ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu merupakan rukunnya sholat, sementara ada ulama yang lain mengatakan tidak termasuk, yang paling aman itu kita baca Bismillah. Supaya itu namanya al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih diutamakan. Ya.
Karena kalau kita tidak baca bismillah, kan ada ulama berpendapat tidak sah sholat. Gitu. Tapi kalau kita baca, kan tidak ada ulama mengatakan tidak sah sholatnya bagi orang yang membaca basmalah. Nah, itu kan lebih aman, itu lebih aman. Apalagi kadang-kadang di satu tempat yang memang seumur-umur hidupnya sudah 60 tahun tidak pernah diimami oleh orang yang sholat baca Fatihahnya tidak pernah baca basmalah, tidak pernah diimami. Begitu diimami oleh imam yang tidak baca basmalah, itu tersentak itu. Hatinya sejak takbir sampai selesai itu selalu begini dalam hatinya ini. Ya, bimbang, ini gimana ya? Gitu. Nah, itu yang begitu, itu namanya adab. Jadi kalau kita datang ke masjid, yang itu ikuti jamaah, jangan membuat orang lain merasa resah. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ini nih, kaunul amir au naibu wal imam wal idnul am minal imam bi fati abu abil jami al-wadin alat. Jadi di tempat yang dimana kita melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah itu mesti ada amir. Ya, amir ini letak ini bahasa itu ada gubernurnya, ada pemerintahan atau naibnya atau wakilnya, yaitu imam. Jadi imam ini ya pemimpin penguasa yang katakan sultan ya, dan itu harus ada izinnya, harus diizinkan. Jadi disinilah kalau mohon maaf ya kalau kita bicara konteks pemikiran politik Islam, bahwa betapa pentingnya itu imam. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan. Bahkan saking pentingnya seorang keberadaan imam itu, kalau ada seorang perempuan ya yang mau nikah lalu tidak ada walinya, itu menjadi wali itu sultan dalam pengertian imam, itu tidak boleh. Makanya kalau ada negara, makanya dulu ketika negara kita lagi berdiri ini, kedudukannya Soekarno itu kan menjadi persoalan, apakah ini termasuk ulil amri atau tidak. Karena kalau tidak, maka menteri agama tidak sah, menteri agama tidak sah, maka kepala-kepala kantor urusan agama itu juga tidak sah. Nah, bagaimana dia bisa menjadi wali hakim? Nah, kan wali hakim ini kalau ada perempuan yang kemudian orang tuanya itu mu'allaf, murtad, kan tidak boleh jadi wali. Tidak boleh jadi wali. Maka walinya itu wali hakim. Wali hakim itu ada ulil amri. Wali amri, maka kepala kantor urusan agama itu sudah menjadi sebuah undang-undang mewakili menteri agama mewakili negara. Maka kalau ada sebuah negara tidak sah presidennya, itu semuanya dikebuat tidak sah. Itu tidak sah semua. Itu pentingnya itu antara politik dengan Islam. Jadi makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi ad-din wa sultan tau amani. Jadi agama dengan sultan itu dua saudara kandung. Itu. Jadi tidak bisa hidup sebuah saudara kalau tidak ada yang lainnya. Itu. Jadi tidak boleh dipisahkan. Itu. Karena memang saling ini. Maka itu kehadiran kita menjadi sangat penting karena menjadi penentu. Nah itu anunya. Nah ini kaitannya karena kita bicara tentang sholat Jumat. Karena kalau dalam pandangan ini sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan kalau tidak diizinkan oleh amir ya atau wakilnya atau imam, harus diizinkan. Nah ini terutama dalam pandangan Imam Abu Hanifah ini. Ya, jadi ayyakuna sultan walau naibu biqamatima ka wizaratil auqaf. Ya, wizaratil auqaf kalau kita menteri agama, kalau di negara Timur Tengah ini menteri wakaf. Ya, itu dia menjadi imamnya. Ya, karena begini. Jadi ini perlu juga kita tahu perkembangannya. Jadi zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu seterusnya itu menjadi sultan sekaligus imam karena ahli agama dan ahli dunia, jadi ahli politik. Tapi nanti setelah itu karena sudah mulai bergeser adalah pembagian. Nah, itulah kemudian disebut ada qadi, ada mufti. Jadi karena urusan politik oleh
sultan, oleh kepala negara, lalu kemudian urusan agama dipegang oleh ahli agama, itu namanya mufti. Itu pemisahannya belakangan. Kalau sekarang ini gubernur, nanti pembantu bidang agama itu namanya kepala kantor urusan kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi. Itu ada pembagian. Karena tidak menguasai agama dan dunia. Kalau dulu bupatinya itu jadi imam juga karena ahli agama. Kalau sekarang ini ya repot karena yang ngurusi urusan politik buta agama, itu masalahnya. Tapi kalau yang paling bagus mengerti agama sehingga dia bisa juga, itu ceritanya. Maka buku yang paling bagus itu Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Itu hukum-hukum kesultanan, maksudnya itu fikih politik. Itu penting sekali. Itu dirinci di situ tuh sampai tentang cara-cara mengangkat menteri, mengangkat pemimpin. Itu lengkap sekali itu. Itu Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, tapi sekali lagi kita singgung ini karena kaitannya dengan masalah salat Jumat ini mesti ada amir dan mengizinkannya. Maka itu di beberapa tempat itu ada tempat dikhususkan, bahkan ditunggu. Ditunggu. Kalau saya lihat di Kucing ya, di Sarawak itu kan ada pakai karpetan itu. Oh, teringat itu saya biasa sholat Jumat di situ tuh. Jadi apa istilahnya sana, raja ya? Raja ya? Jadi itu pakaian itu. Jadi ada tempat khusus itu. Oh, tuh. Pakai mobil apa itu, mobil mewah datang itu memang ditempatkan, ada tempat khusus itu. Tidak boleh yang lain duduk di situ karena ada penghargaan. Karena ini memang harus ada izin dari bahkan salat Jumat ini ya ditentukan ke izin apa enggak. Ya, tapi kan mungkin lah tidak diizinkan. Kalau kita di sini sih tidak dihitung. Ya. Nah, yang kelima, waktunya ini ya. Yang kelima, takun bil imamnya fil jami. Ya, pastilah rasanya ini ya salat Jumat itu harus ada imam dan berada di al-jami. Yang tadi kita sudah jelaskan itu. Jadi masjid yang besar, ya masjid besar. Ya. Ya, namanya wal jami syura arba. Jadi masjid jami itu ada bangunan, maksudnya wa yakuna binahu bias bil adati wal urud. Artinya yang masjid jami itu masjid besar yang memang sudah dibangun secara permanen. Ya, secara permanen, dan itu ditetapkan sebagai tempat yang memang di sebuah negeri yang jadi pusatnya lah di situ ya. Jadi itu aja. Nah, ini yang menjadi masalah ini. Wa yata'addad al-Jum'ah. Jadi kalau salat satu nanti ada pembahasan khusus tentang berbilangnya salat Jumat dalam satu daerah ya. Ya, jadi imam dan berada di Masjid Al-Jami. Ya, makanya kalau kita di sini musalla langgar surau itu enggak boleh. Coba, tapi memang ya, tapi ini hanya aja. Kita di Indonesia ini problem karena kita di sini kan terlalu bebas mendirikan masjid. Di Indonesia ini siapa yang punya lahan, yang punya banyak duit, mau dirikan masjid itu tidak ada masalah. Kalau tidak diizinkan, itu pasti di demo itu. Nah, padahal ada bagusnya, tapi ada juga sedikit anunya, karena terpencar-pencar. Kalau di negara-negara lain, Timur Tengah lah, apalagi negara seperti Brunei Malaysia, itu tidak boleh tanpa diizinkan oleh pemerintah. Jadi yang membangun masjid itu hanya pemerintah. Itu. Makanya karena membangun pemerintah, maka pemerintah membiayai semuanya, termasuk imam dan khatibnya. Jadi bisa dikontrol, itu bisa disertifikasi baru boleh. Jadi tidak sembarang. Walaupun ahli ceramah, ahli apa, kalau pemerintah tidak mengizinkan jadi khatib dan imam tidak boleh. Itu. Di Mekah sebanyak berapapun uangmu itu tidak boleh bangun masjid. Makanya uang-uang yang banyak di Timur Tengah itu banyak dikirim ke Indonesia. Yang punya zakatnya sangat banyak itu
bagi teman-teman alumni dari Timur Tengah yang tahu jaringannya itu dimanfaatkan dikirim ke Indonesia karena di sana tidak bisa bangun masjid walaupun banyak uangnya tidak diizinkan. Kalau kita di sini itu kelebihannya kita karena betul-betul kita bebas. Nah, cuma dampaknya karena di situ hanya beberapa rumah bangun lagi masjid, salat Jumat di situ hanya berapa saf. Tidak jauh dari situ kelihatan ada menara, di situ juga ada salat Jumat. Akhirnya di situ cuma berapa saf, tidak nyatu. Nah, itu. Jadi padahal ini kalau dalam pandangan ulama-ulama ini salat Jumat itu betul-betul syiar. Jadi terasa itu berkumpulnya umat dalam satu minggu itu. Jadi kalau bahasa kita itu adalah tempat untuk konsolidasi kekuatan umat pada waktu Jumat itu. Makanya itu ada khutbahnya. Gitu. Tapi ya itulah masing-masing ada plus minus. Ya. Setahun sekali khutbah. Itu pun masih yang kecil-kecil tempati juga, tempati apa namanya itu, sholat Id. Padahal itu dulu sholat Id itu di lapangan untuk menyatukan semua umat itu. Nah ini yang keenam mau terakhir ini. Adamu ta'addudul Jumat li ghairi hajatin. Tidak boleh berbilang sholat Jumat tanpa ada hajat. Jadi saking pentingnya itu tidak boleh ada dua salat Jumat dalam satu daerah itu. Jadi istarata Syafi'iyah itu li sihhatil Jumati alla yasbiqaha wa la yuqarnaha ya Jumatun fil balad. Jadi disyaratkan dalam ulama mazhab Syafi'iyah tentang syarat sahnya Jumat itu adalah tidak didahuluinya atau ya bersamaan dengan Jumat lain di dalam satu kampung itu atau karya. Ya, illa ini kecuali ya bila kalau desa itu sangat besar dan susah berkumpulnya umat Islam dalam satu tempat itu. Ya, tapi tetap aja dijadikan syarat itu tidak boleh berbilang ya. Nah, kecuali ya seperti kalau sekarang ini kan sudah semakin banyak penduduk, kemudian masjid juga tidak memuatnya, maka itu kemudian memungkinkan. Tapi kalau fakta yang banyak kita lihat dalam kadang-kadang tidak dimuat, kadang-kadang hanya, tapi itu di kampung-kampung. Tapi kalau dalam kota-kota sih hampir tidak ada Jumatan itu yang kosong safnya itu pasti lebih dari di luar bangunan itu sampai terasnya itu. Tapi kalau di kampung-kampung itu masih banyak yang kosong ke belakang itu. Ya. Kalau dulu saya ingat di kampung-kampung saya itu orang dari kampung, dari desa itu naik sepeda itu hanya untuk tinggal untuk salat Jumat di satu tempat itu. Tapi sekarang karena banyak faktor, termasuk faktor juga, faktor kesibukan, faktor hitung-hitung waktu juga. Kalau kita pergi sana ini pulangnya jam berapa ya? Nah, jadi itu masalahnya juga. Ya, tapi kalau sudah ada uzur itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Nah, panjang ini, cuma saya ingatnya. Jadi kalau ada bersamaan, siapa yang duluan yang dihitung? Yang dihitung itu yang duluan, tetapi yang duluan itu adalah masjid yang dahulu pertama kali dibangun. Itu yang menjadi ukuran. Nah, jadi misalnya satu kampung ini, dua sholat Jumat berlangsung bersamaan. Nah, yang dihitung itu tetap adalah masjid yang pertama kali dibangun, yang pertama kali pelaksanaan sholat Jumat. Walaupun bangunannya terlambat dibangun, yang belakangan ini kan karena duitnya banyak, dia cepat mega, tapi belakangan baru dibangun, itu dianggap tidak sah. Itu mesti sholat duhur itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, karena itu tidak boleh berbilang. Nah, ini. Ya, apa dalilnya? Wa dalil hadza syarti annahu sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat khulafaur rasyidin dan para tabi'in itu lam yuqimu siwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendirikan salat Jumat ya selain di tempat Jumat yang satu. Jadi tidak pernah ada berbilang. Itu yang tadi saya cerita itu. Ya. Jadi inilah dijadikan fakta pada zaman Nabi itu tidak boleh. Nah, pain sabakat tidak Jumat. Ya, gara apa hi as-sahihah. Ya, jadi jika ada
salah satu jamaah yang dilaksanakan terdahulu dibanding pada yang lain, maka yang dahulu itulah yang sah. Wa ma ba'daha batilun. Apa yang dilakukan setelahnya itu maka itu dianggap batil, ya. Li'annahu ya, karena tidak boleh ditambah, tidak boleh ada dua dalam itu. Itu tadi yang ya. Jadi yang dihitung siapa yang duluan, dan yang duluan itu adalah yang masjid yang tertua, ya, yang awal-awal. Ya, tapi sekarang sih, apalagi kalau di kota-kota besar ya, dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat luar biasa, kota-kota besar itu bukan lagi karya, tapi gedung. Coba tengok Jakarta Rasuna Said itu kan jalan. Jadi di sini kan dalam satu gedung kan banyak kantor. Jadi orang-orang kantoran ini tinggal di itu, di tempat sholat Jumatnya di lantai 7. Nah, semua lantai ke atas itu turun ke bawah, lantai bawah naik ke atas, itu ramai itu pelaksanaan itu. Nah, di sebelahnya gedung yang berpuluh-puluh lantai itu juga salat Jumat di situ. Salat Jumat di situ. Nah, ini yang mungkin tidak tergambarkan pada zaman dulu, maka ulama fikih menghitungnya. Jadi ini namanya hukum fikih itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi itulah bedanya fikih. Jadi kalau fikih itu bisa berkembang, tapi syariatnya tetap sama. Syariatnya tetap sama. Jadi karena itu tidak bisa lagi diingkari. Ya, kalau di Mesir daerah Iskandar itu masjid besar itu berhadapan. Tidak jauh dari situ kedengaran itu. Banyaklah di dunia, apalagi sekarang ya, dengan tingkat kepadatan jumlah penduduk yang sudah sangat berkembang, bukan lagi masjid tapi di gedung-gedung tempat perkantoran itu. Nah, yang terakhir adalah ya al-khutbah, ya. Jadi khutbah ini ya syarat sahnya sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan ada khutbah, ada 2 khutbah. Ya. Ya. Waktunya sama pada waktu duhur ini. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i karena panjang habiskan ini. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ya khutbah ini lil khutbati khamsu arkan. Ada 5 rukunnya khutbah. Pertama adalah hamdalah, yaitu baca alhamdulillah. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al wasiyatu bit taqwa. Jadi berwasiat dengan takwa, ya, usikum wa jabi taqwallah. Wa tajibu hadhihi salatu fi kulli minal khutbataini. Ini jadi 2 rukun ini, alhamdulillah, salawat dan wasiat, itu dua-duanya harus dibaca dalam 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi jangan sampai hanya khutbah pertama, nanti khutbah kedua kayak ceramah itu langsung doa. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, jadi mazhab Syafi'i itu 5 rukunnya khutbah, 3 yang wajib pada khutbah pertama dan wajib juga pada khutbah yang kedua. Nah, yang keempat adalah qiraatu ayat mubhimatin bi hidayah wal khutbatan. Membaca ayat salah satu. Jadi membaca ayat pada khutbah pertama atau ayatnya pada khutbah kedua. Kalau membaca ayat Al-Qur'an pada khutbah pertama itu boleh tidak membaca di khutbah yang kedua. Kalau baca dua-duanya, tidak apa-apa. Nah, ayat yang dibaca ini adalah ayat mubhimah. Jadi bukan sekedar membaca ayat, tapi membaca ayat yang mubhimah. Mubhimatin itu artinya ayat yang bisa memberikan pemahaman. Jadi kalau ada ayat hanya potongan kayak koma, itu tidak ada maknanya, itu tidak sah khutbah itu. Tidak sah khutbah. Maka carilah ayat yang memang yang intinya ada memerintahkan, ya, ada nilai kemanfaatan, terutama membaca ayat yang di situ ada fil amar, memerintahkan untuk melaksanakan itu sudah termasuk. Karena kalau dibaca ayatnya tidak jelas apa maknanya, karena itu masih potongan. Jika misalnya ada jika lalu belum ada sambungannya udah berhenti, itu belum dihitung. Nah, itu yang disebut ayat mubhimatin, memberikan pemahaman. Nah, yang kelima wa du'a lil mu'minal mu'minat bi amrin ukhrabi. Jadi doa khusus orang mukmin dan mukminat dan urusan-urusan akhirat. Maka itulah
Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat. Itu khusus karena memang dikhususkan di khutbah itu. Nggak boleh sembarangan khutbah baca doanya seperti doa umum. Itu karena itu dikhususkan. Nah, dikhususkan. Jadi saya kira ini karena dibatasi oleh tapi yang jelas khutbah ini juga sangat penting karena kadang-kadang wasiat itu kadang-kadang lupa mungkin. Ada beberapa tempat yang saya biasa ingatkan itu sampai karena seingat saya tidak ada wasiatnya. Saya tanya, yang mana wasiatnya? Ittaqullah. Ini hati-hati nih, karena ittaqullah itu sebagai ayat yang dibaca atau sebagai wasiat. Itu. Karena kalau di sini dipisah, jadi wasiat tersendiri. Kemudian ayat Al-Quran ini tersendiri. Nah kalau dianggap sebagai, walaupun dalam pengertian ulama yang lain ya, karena wasiat itu kan tidak mesti bacaan wasiatnya, tapi nasihat-nasihat yang mengarah kepada peningkatan takwa itu udah masuk kategori itu. Jadi kadang-kadang dilupa. Makanya ada beberapa masjid yang saya biasa ingatkan, itu rukun khutbah itu dicetak besar-besar, tempel di atas depannya itu mimbar, podium, sehingga supaya diingat itu. Nah, terus yang kedua, pengalaman saya juga ini, saya udah biasa menulis di media itu, ada khatib setiap sampai pada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang dibaca terjemahannya, padahal terjemahan itu bukan Al-Quran. Itu harus dipahami itu. Terjemahan itu adalah budaya. Terjemahan itu adalah hasil rekayasa pemikiran manusia, dan itu bukan Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang tersusun dari bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat Jibril yang membacanya bernilai ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah Al-Quran. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Maka jangan heran di Indonesia ini satu mushaf terjemahannya beda-beda. Terjemahannya Hamka beda, Al-Azhar. Terjemahannya Al-Misbah Pak Quraisy beda. Terjemahannya Mahmud Yunus berbeda. Terjemahannya Hasbiyah Siddiqi tafsir Al-Bayan berbeda. Terjemahannya Hasan namanya tafsir Al-Furqan itu berbeda. Ayatnya sama. Nah, itu artinya terjemah itu bukan Al-Quran. Nah, jadi para khatib yang biasa jangan sampai baca aja Al-Quran. Ya, walaupun satu ayat, yang penting syaratnya terpenuhi. Karena ini ada pengalaman saya itu. Jadi apa ya? Setiap sampai pada Allah berfirman dibaca terjemahannya. Nah, itu. Allah berfirman artinya. Artinya ya. Karena itu tadi. Nah, jadi dibaca ayatnya karena itu bagian dari rukun. Jadi sekali lagi 5 rukunnya ini yang harus terpenuhi. Yang lainnya itu sunat, tentang duduk di antara dua itu ya. Duduk. Kemudian ada tongkat, itu sunat. Bagi yang mau itu tidak apa-apa. Tapi jangan dibilang bid'ah. Karena dulu itu pakai pedang. Ya, karena ada konteksnya lah. Karena dalam mazhab ini masih tetap disunatkan itu ya. Jadi bagi ada semacam kalau kita ma'asyiral ya ma'asyiral itu juga boleh, karena itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya itu masih ya. Kita sih beragam lah di Pontianak, ada yang baca dan tapi intinya adalah syarat saja Jumat ini terpenuhi, dimulai dari pertama dilaksanakan pada waktu duhur, yang kedua dilaksanakan di satuan negeri yang memang dikatakanlah sebagai penduduk yang tempat menetapnya situ, yang ketiga secara berjamaah, yang keempat ada imamnya, ada amir, diizinkan oleh amir pelaksanaan. Kemudian itu tidak boleh berbilang ya, jadi harus satu, kecuali ya ada hajat karena al-hajat itu manzilat darurat. Jadi kalau ada hajat yang sangat penting itu sama hukumnya dengan darurat, maka itu tubihul mahdurat, maka membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh ya, tapi hajatnya itu betul-betul hajat syar'i. Nah, baru yang terakhir adalah ada khutbah dengan salat Jumat, dua-duanya tidak boleh dipisahkan, karena apalagi tentang jumlah
berjamaah tadi itu, yang hadir di situ bukan hanya menghadiri sholatnya, tapi ikut mendengarkan khutbahnya. Bahkan dalam ulama mazhab lain ini berbeda dengan Imam Syafi'i tadi ya, yang dipentingkan itu adalah isi khutbah, yaitu mauizahnya itu harus sampai. Saya kira ini berkaitan dengan sholat Jumat, ya memang pandangan para ulama pasti berbeda-beda karena sesuatu yang banyak dalilnya dan kondisi-kondisinya. Apalagi hari ini sekali lagi sholat Jumat adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Saya kira ini, makasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.